Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dan juga kaum muslimin, saat ini kita sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Ini adalah pintu masuknya. Dan pada liputan kali ini kita akan memberikan dokumentasi kepada pemirsa semua tentang sebuah kerjasama antara Yayasan Imam Syafi'i dengan Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning. Akan ada liputan terkait bagaimana yayasan ini memberikan edukasi pembinaan kepada warga binaan di sana. Seperti apa liputannya? Ikuti liputan kami berikut ini. Oke, saat ini kita sudah berada di depan Lembaga Pemasyarakatan Kembang Kuning, yang dimana di dalam nanti kita akan sama-sama meliput bagaimana program dari Yayasan Imam Syafi'i Cilacap. Seperti apa programnya dan seperti apa kegiatannya, kita langsung simak ke dalam. Ikhwan sekalian rahimahullah, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulu ibnu Adam, mali, mali." Kata Rasulullah, anak Adam itu berkata, "Hartaku, hartaku." Qal wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa'afnait aw labista fa'ablait aw tasaddaqta fa'amdait. Kata Allah dalam hadis qudsi ini yang disampaikan oleh Rasulullah, "Wahai manusia, apakah benar engkau punya harta? Bukankah yang kau makan akan lenyap begitu saja? Bukankah pakaian yang kau kenakan juga akan usang? Bukankah sedekah yang kau berikan pada orang lain juga akan berlalu begitu saja? Berapa lama kita menahan yang kita punya? Menahan orang yang paling kita cintai saja tidak bisa. Tidak ada kekuasaan manusia yang mutlak, tidak ada. Bahkan orang yang kaya raya dalam satu kejap bisa saja dia jadi miskin, dan yang miskin dalam sekejap bisa jadi kaya raya kalau Allah berkehendak. Mungkin bisa diberikan contoh real yang mereka dapatkan imbas positifnya dari bentuk kerjasama ini. Ya, kita kerjasama dengan Imam Syafi'i ya, salah satunya pembinaan agama jelas. Ustadz dari Imam Syafi'i datang memberikan ceramah, memberikan motivasi kepada mereka. Otomatis kan kita kerjasama, mereka memberikan pengajaran kepada mereka narapidana memang jadi bagus, satu. Kemudian yang kedua, di waktu ada bantuan dari Yayasan Imam Syafi'i kepada narapidana, entah itu waktu sholat puasa, ada haji, kurma, ada yang lain-lainnya. Dan ada juga bantuan itu untuk narapidana yang mau perubahan pidana. Misalkan dari perubahan pidana mati ke seumur hidup atau seumur hidup ke pidana sementara, itu kan perlu adanya ada yayasan yang bisa rekomendasi yayasan untuk perubahan pidananya. Dan alhamdulillah ini ada satu yang pidana mati sudah berubah menjadi pidana seumur hidup. Oh iya. Dan jadi memang secara aturan memungkinkan untuk seorang napi berubah dari yang bahkan awalnya hukuman mati jadi bisa pulang ya Pak ya? Bisa. Ya. Itu memungkinkan kalau memang nanti pidana ini satu napi ini, kalau ini nanti perubahan pidananya menjadi pidana seumur hidup, ini langsung pulang karena dia sudah menjalani lebih dari 20 tahun. Dari pidana seumur hidup menjadi pidana sementara itu kan 20 tahun. Di saat itu turun SK itu berarti kan dia udah melebihi, dia udah bisa pulang, langsung bisa pulang. Itu makanya diharapkan salah satu dari narapidananya itu bisa segera perubahan pidana, yang hukuman mati dan seumur hidup perubahan pidana dan segera bisa pulang. Seperti kita ketahui bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, dan termasuk di Lapas Kembang Kuning ini saya kembali diberikan amanah untuk mengurusi masjid sebagai ketua takmir masjid. Kemudian juga menjadi koordinator santri. Ada orang sebagian mengatakan sebagai mudirnya, ya alhamdulillah dibilang begitu. Ya. Artinya mudirnya saya sebagai memimpin, mengajak teman-teman untuk masuk ke dalam komunitas santri, sehingga rintisan santri yang asalnya mungkin hanya sekitar 21 orang ini nanti bisa berkembang lebih banyak lagi.
Kemudian sebetulnya juga di luar kajian Islam, saya juga mendapatkan mana untuk mengurusi perpustakaan, alhamdulillah, perpustakaan di lapas ini ya. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang sudah bisa berjalan. Kemudian kenapa mungkin kalau ada pertanyaan misalkan kok bisa sampai saya diberikan amanah seperti itu, ya mungkin alhamdulillah penilaian lapas kepada saya selama di lapas Kembang Kuning ini alhamdulillah mungkin dianggap baik, berperilaku baik, tidak ada catatan-catatan keburukan. Karena saya yakin ketika saya pindah ke sini itu di lapas sebelumnya kan pasti ada catatan ya, ini tuh seperti apa, itu pasti ada. Apakah catatan keburukan gitu kan, catatan kebaikan, saya yakin itu ada. Dan alhamdulillah mungkin saya dianggap rekam jejak saya baik selama di lapas-lapas sebelumnya. Jadi saya diberikan amanah untuk sebagai ketua takmir masjid, kemudian juga sekarang ini mengelola kegiatan di pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren At-Taubah di Lapas Kembang Kuning ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit kasus apa yang menyebabkan panjenengan masuk sini, Pak? Ya, kasus saya kasus narkoba, Pak. Narkoba ya? Iya. Di tahun berapa itu? Di tahun 2012. 2012 kasus narkoba, dan di tahun itu juga masuk di sini ya? Langsung di sini ya? Enggak, pertama saya dimasuk di LP Jambi, Pak. Oh, di Jambi dulu? Tangkap di Jambi ya. Ya. Tangkap Jambi, ada putus sidang setahun 4 bulan, langsung buang ke Nusa Kambangan. 2013 bulan 4. Dari 11 tahun itu dan kemudian tinggal di sini mengikuti program kajian yang ada, apa yang paling terasa dengan program kajian yang ada di sini yang panjenengan rasakan? Alhamdulillah saya dapat hikmahnya juga, dapat pelajaran dari kajian. Kita tahu semua tata cara sholat yang benar, mengambil wudhu yang benar, kajian rutin, banyak hikmahnya yang saya ambil, Pak. Yang lain juga banyak ikut kajian rame pagi gitu rutin. Dari kerjasama ini, apa yang panjenengan dapatkan bentuknya? Ya, alhamdulillah dalam kerjasama ini antara MAIS Cilacap dengan Lapas Kembang Kuning, saya dapat manfaat karena saya tidak mempunyai keluarga, Pak. Tidak mempunyai, istilahnya tidak lepas hubungan kontak dengan keluarga. Terus alhamdulillah setelah adanya perjanjian kerjasama antara MAIS, Yayasan MAIS Cilacap ini dengan Lapas Kembang Kuning, alhamdulillah saya mendapatkan jaminan untuk perubahan pidana menjadi pidana sementara 20 tahun kalau itu dikabulkan. Oke, jadi bentuk real yang panjenengan dapatkan dari hubungan kerjasama Yayasan Imam Syafi'i dengan LP Kembang Kuning adalah jaminan untuk mengajukan yang awalnya hukumannya seumur hidup menjadi 20 tahun. Dan ini sedang diperjuangkan. Ya? Ya, biasanya prosesnya berapa lama, Pak? Kalau prosesnya sudah teman-temannya begitu. Kalau prosesnya itu kita mengajukan bulan Desember, beres itu bulan 4 langsung terbang langsung ke Kanwil Dirjen, lanjut Dirjen ke Presiden. Tuh, ya mungkin nanti kabarnya belum ada sih, istilahnya entah Desember, biasanya bulan Desember atau bulan-bulan ini lah. Bulan Desember, insya Allah dalam waktu dekat lah ya. Dekat ya. Ya, kita sama-sama doakan semoga apa yang diperjuangkan dengan itikad baik panjenengan di sini sudah berusaha melakukan perubahan dalam hal baik, diantaranya ibadah sudah semakin lebih bagus, ya, ada perubahan dari sikap yang memang terlihat, dan semoga itu berpengaruh pada proses pengajuan tadi surat yang dimintakan seperti itu.